si basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Itu Tetapi kebanyakan saya tanya kepada orang lain. Mana Tetapi bicaranya Allah? kebanyakan Enggak, di mana berbicara Allah kepada orang lain bahwa si Muhammad itu Nabi? Monggo tunjukkan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui kan gitu. Iya, itu kan klaim si Muhammad, bro. Iya, Yang tahu itu betul. kan hanya si Muhammad. Iya, Yang saya betul. tanya itu bukan seperti itu. Yang saya tanya, di mana Allah SWT berkata kepada manusia lain bahwa si Muhammad itu Nabi? Bahwa dia utusan Allah, di mana? Baik. Di masa praeksistensi Allah Subhanahu wa taala telah Emang pernah mengangkat eksistensi? Enggak dulu, masa preeksistensi. Emang Allah pernah eksis? Di mana Allah pernah eksis? wa ma qadarullahu haqqan qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai' qul man anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Itu. Di mana saya tanya bukan itu. Kalian jawab yang saya jawab, yang saya tanya. Yang saya tanya itu di mana Allah SWT berkata kepada manusia lain bahwa si Muhammad itu nabi utusannya, di mana? Tadi Atau kan lewat sudah mimpi ke? Enggak, lewat mimpi ke. Saya bikin contohnya gini, bro. Saya bikin contohnya kamu ngerti. Gini. Contohnya adalah bernama si Tukul. Saat itu Allah datang kepada si Tukul baik lewat mimpi atau penglihatan, berkata demikian, "Hei Tukul, katakanlah kepada manusia lain bahwa si Muhammad itu utusan saya." Monggo, di mana ayat itu tertulis seperti itu? Sebentar. Shalom. Ya, maksudnya siapa? Bapak yang sedang bicara sekarang itu ayatnya. Ayat berapa? Surat apa? Itu yang dimaksud. Tanya, jangan kan tadi kalian nuntut. Jangan dibacakan, Pak. Tunggu, Bu. Supaya kita paham gitu. Ya, tadi kan mereka nuntut katanya siapa yang mengutus Rasul Paulus itu, saya katakan yang mengutus Rasul Paulus itu adalah Yesus. Dibuktikan dengan supaya bahwa benar Rasul Paulus itu. Pak Topi nggak kayak gitu, nggak kayak gitu tadi narasinya. Kau nggak kayak gitu. Kau bilang begini bahwa yang mengangkat si Paulus menjadi rasul adalah Yesus. Jadi saya tanya di mana ayatnya? Tunggu, diam dulu kau. Baru kau bilang di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 dan seterusnya. Lah saya baca di situ Ananias menaruhkan tangan di atas kepala Saulus biar si Saulus itu sembuh matanya. Di mana diangkat menjadi rasul? Oke, dengar. Lah kamu sendiri membawa narasi di Kisah Para Rasul 9. Makanya Yesus berfirman. Saya sudah baca. Dengar. Sudah baca di situ Ananias menumpangkan tangan. Silakan jelaskan Bang Zuma. Oke, bersaya jawab. Pak Topi, dasar lo. Dengar, saya jawab ya. Kerasulan Paulus dibuktikan oleh orang lain yang mana orang lain. Saya tidak butuh. Tunggu, Bang Juma. Saya tidak butuh saksi orang lain. Tunggu. Saya butuh kesaksian Yesus. Ada enggak? Ya Yesus datang kepada dia. Nah, itu pengakuan Paulus sendiri. Diam dulu. Saya minta Yesusnya yang menerangkan tentang Paulus itu di mana? Iya sudah. Kan Dimana? saya bacakan di Kisah Para Rasul 9. Pak kasih tahu juga tuh ayat yang itu menerangkan itu Lukas yang menerangkan utusan. itu. Saya Kasih tahu jelaskan juga, kasih tahu ayatnya berapa, ayat berapa, ayat berapa. Itu Lukas. Itu Lukas yang menjelaskan itu. Murid Paulus itu. Yang saya minta Yesusnya mana coba? Benar. Yang saya baca ayat enggak ada Lukas di situ. Yang di situ tertulis Kisah Para Rasul itu tulisan Lukas itu. Itu menurut encommu enggak masalah itu. Itu kan pemikiranmu, bukan saya minta pengakuan Yesus. Mau semua manusia di dunia, mau semua manusia mengaku Yesus Paulus itu adalah rasul. Saya tidak mau. Gak peduli saya dengan itu. Saya maunya pengakuan Yesus. Ada nggak? Kitab saya. Pengakuan Yesus ada tertulis di situ. Yesus itu berkata. Dengar. Itu pengakuan Lukas. Saya bacakan sekali lagi ya. Tetapi firman Tuhan, firman Tuhan, Yesus ini berkata. Itu cerita Lukas. Mau cerita Lukas mau siapa? Kayak itu enggak. Nah, yang saya minta adalah cerita Yesusnya gimana? Al-Quran itu cerita siapa? Saya mau tanya. Al-Quran itu cerita Allah. Siapa? Itu wahyu Allah. Itu wahyu Allah. Dari mana kau tahu? Adakah saksi Muhammad dapat saksi mata? Diam dulu Anda. Dengar dulu. Dengarkan, Partopi sama Sel. Kalian kalau mau berdiskusi ke atas itu siapkan data. Kalau Anda bertanya tentang saksi, ya logika Anda di mana? Saya aja bernama logika, saya tahu batas-batasan saya di mana.
sangar dengar dulu, dengar. Kalau Anda bertanya seperti itu, mana saksinya ini itu sebagainya? Ya iyalah. Anda akan mental sendiri, saudara. Anda akan mental sendiri. Saya bisa pastikan. Ada saksi mata juga. Saya bisa tunjukkan ratusan ayat kepada Anda yang Anda tidak akan bisa buktikan ada saksi atau tidaknya. Buktikan saja. Yakin Anda? Di mana Buktikan logikamu? dulu mana. Sekarang saya tanya, di kejadian saat Tuhan menciptakan terang dan lain-lain, itu saksinya siapa? Saya mau tanya kepada Anda. Siapa? Saya bukan Saksinya berbicara. siapa saat Tuhan Anda menciptakan kesana, terang, Anda menciptakan berbicara ini manusia, dan bro. sebagainya? Itu Ini saksinya mengenai siapa? manusia. Saya mau tanya. Berdialog itu bukan seperti itu. Kita berbicara mengenai konteks Diskusi manusia. itu secara dengarkan, Bang diskusi Logika. secara ilmiah. Dengar. Tadi si Yang Nora patut bertanya, didiskusikan itu yang secara ilmiah yang bisa kita apakan, bukan hal seperti itu. Oh, kau baru naik, jangan mencungung, jangan ribut. Yang tadi bertanya si Nora. Dengar saya dulu. hanya Si butuh 2 Nora menit yang untuk bertanya, mengerti yang perkataan bertanya Anda, siapa serius. saksinya. Dengar. Yang bertanya Oke, pertama itu coba si kalau Nora. Anda menuntut seperti itu, saya menuntut Bukan juga. menuntut. Di mana siapa saksinya Boy. saat Tuhan menciptakan terang? Coba. Logika, dengar. Siapa saksinya saat Tuhan berfirman dalam hati? Siapa saksinya saat Tuhan itu? Cepat. Kau diam dulu. Bukan diam seperti dulu. itu. Diam dulu, mencungmu, biar Anda saya harus jelaskan. paham dulu konteksnya Pak, seperti Yesus apa. itu adalah firman itu sendiri, beda. Yang kalau saya nanti tanyakan itu siapa dia- saksinya saat Tuhan menciptakan terang? Coba. Host, turunkan ini. Yesus host. itu Berlaku firman ini, bro. itu sendiri, Pak. Dia menciptakan firman. Siapa saksinya saat Tuhan menciptakan terang? Saya mau tanya kepada Anda. Awal mula dari percakapan ini kau belum tahu, tapi kau udah ngoceh. Saya sudah tahu karena Anda menuntut saksi, makanya saya tanya siapa saksi saat Tuhan menciptakan terang? Coba. Iya, dengar dulu, diam dulu mulutmu. Makanya diskusi itu yang secara ilmiah. Diam mulutmu dulu. Yang Jangan cuma modal congor kamu. Aduh, kasihan kamu. logika. Diam Ya dulu. sudah, Yang Nggak oke, punya oke. modal, nggak punya Topik, data, kok naik-naik kayak Oke, gini. mana Ada tamu topiknya mana? sekarang? Saya Ada tanya tamu mana mana? bukti-bukti. Iya, sama logika biarin logika biarin. aja ya Biarin. logika bentar Bang Udah, Juma. udah. Oke, siap, Biarkan Kak, Bang siap. Juma ya logika. Oke, lanjut, Gurunda. Nanti ada waktunya kita ya. Oke, siap. Silakan Gurunda. Timer aja, Tapi ada kalau timer kamu kok itu. dijelaskan, kau mute. Pakai timer. Itu ada timer Hostnya tuh. kadang-kadang Oke. pergi, Bang. FYP Hostnya 3 menit, 3 kadang-kadang menit pergi. ya. 3 menit. Saya duluan. Ayo, siapa yang di sini yang bisa? Saya duluan. Tadi si 2 Nora menit, berkata. kelamaan menit, 2 menit. Tadi si Nora berkata. 3 aja, 3. Menjelaskan Iya. segala sesuatu Kalau kok nggak 3 2 jam menit. sekalian. Saya duluan. 3 menit. Ya, saya duluan. Kau tunggulah jangan terlalu Oke, nafsu oke, Pak oke. Topi. Biarin aja dia di luar orang. 3 menit. Biarin. Gampang cuma. Iya nggak apa-apa, ya tunggu dulu maksudnya. Iya tunggu dulu. Ya bagaimana host 3 menit ya? Pak Topi. Hostnya Saya Ya. duluan. Oke, jangan ada yang motong. Ya silakan. Oke. Silakan Pak Topi duluan nanti ya, Bang Lugika. Silakan. Dengar. Tadi si Bang Logika tadi ngoceh-ngoceh ya, saya jelaskan. Tadi si Nora minta saya di mana buktinya Rasul Paulus diutus oleh Tuhan Yesus. Saya katakan, saya jawab di Kisah Para Rasul 9. Di situ narasinya saat Rasul Paulus dijumpai Yesus. Tunggu sahabat. Jangan di mute, ngomong lagi. Udah. Bentar. Ada apa? Oh. Oke. Tadi yang bertanya itu tadi si Nora bertanya kepada saya. Siapa saksinya Rasul Paulus utusan Yesus? Saya jawab di Kisah Para Rasul 9. Saya bilang, Rasul Paulus itu dia mengaku sebagai utusan Tuhan bukan hanya berdasarkan kehendak dia, tetapi Yesus juga mengutus muridnya, memberikan penglihatan kepada sang murid bernama Ananias bahwa Rasul Paulus itu buta matanya. Maka disuruhlah Ananias ke rumah Rasul Paulus supaya mata Rasul Paulus sembuh lagi. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Ananias, katanya seperti demikian. Saya baca ya ayatnya. Silakan Bang Juma. Tunggu saya dulu. Belum. Beginilah firman Tuhan kepada Ananias kepadanya. Pergilah sebab orang yang dimaksud ini adalah Rasul Paulus. Adalah Allah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Sekarang pertanyaan saya, tertulis di mana di Al-Quran bahwa si Muhammad itu utusan Allah SWT dinyatakan juga kepada
manusia lain, baik melalui penglihatan maupun mimpi. Monggo. Saya minta ayatnya di mana tertulis di Al-Quran. Oke, baik. Jadi ketika Anda bertanya di mana di Al-Quran ada saksi ya. Al-Quran hanya menerangkan seperti ini. Wa iz ahzallahu mitsaqa bani kanabiyyan Israil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahzallahu mitsaqa nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wal tansurunna. Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Qalu aqrarna. Jadi di ayat suci Al-Quran Ali Imran ayat 81, Allah kemudian sebelum menciptakan manusia itu telah mengangkat ya perjanjian agung di mana Allah bersama dengan para nabi bersaksi bahwa akan datangnya sosok nabi, sosok rasul yang kemudian membenarkan ajaran-ajaran mereka, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus, para nabi, Allah dan para nabi sudah mempersaksikan bahwa kelak akan datang sosok nabi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Anda kemudian mengatakan di mana dalam Al-Quran Allah datang kepada si fulan, tidak seperti itu Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu bukan buku-buku yang dituliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Jadi kalau kitab saudara itu dituliskan berdasarkan saksi, Al-Quran itu dituliskan berdasarkan pewahyuan. Kalau wahyu itu tidak butuh saksi. Layaknya Nabi Adam, layaknya Nabi Musa, Abraham, dan seterusnya itu berdialog dengan Allah, tidak ada saksi. Tidak perlu kesaksian. Seketika diimani karena dianggap itu sebagai firman Tuhan. Begitulah Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu tidak dituliskan Allah kemudian berfirman kepada Umar, Allah berfirman kepada Utsman, itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena yang nabi pada masa itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahyu datang hanya kepada satu manusia, yaitu Rasulullah wa khataman nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tentang kesaksian, tentang kenabian beliau, sejazirah Arab sampai hari ini bersaksi bahwa beliau adalah nabi, beliau adalah rasul. Nah sekarang kalau di Islam yang ditanya itu jelas. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW diiyakan oleh Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Salam, kemudian ada juga Bukhairah, ya Bukhairah, lalu kemudian Mukasyir. Itu jelas semuanya adalah orang-orang yang bersaksi bahwa beliau itu adalah nabi. Ya, Wahbi Munabbi itu juga bersaksi bahwa beliau adalah nabi. Kemudian Ka'ab al-Ahbar juga bersaksi bahwa beliau adalah nabi. Dan mereka semuanya ini adalah bukan Islam pada saat itu. Mereka adalah orang yang di luar daripada pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi mereka mengatakan beliau ini adalah nabi yang diceritakan di kitab-kitab sebelumnya. Itu yang perlu saudara pahami. Makanya dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 197, awalam yakul lahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka bahwa para imam atau ulama Bani Israel itu mengetahuinya bahwa akan datang sosok nabi di luar Bani Israel yang diberi tugas untuk mengajarkan dan membimbing seluruh umat manusia litubayyina linnas. Demikian. Ini berapa menit? 3 menit. Silakan. Silakan Pak Topi. Saya lagi. Ya, silakan. Oke. Sekarang saya tanya gini, Bang. Di kitab, makanya saya bilang mengenai ajaran Muhammad itu membingungkan, Bang. Aslinya nggak sama seperti ajaran-ajaran dari para nabi yang dahulu. Ajaran para nabi setiap zaman kenabian itu, Tuhan itu bukan berfirman kepada satu nabi itu aja. Malaikat juga tidak datang kepada satu nabi itu aja. Nah, itulah sebagai bukti kuat bahwa yang Tuhan yang memperkenalkan diri kepada itu Tuhan Sang Pencipta. Karena dibuktikan oleh orang lain selain dia. Contohnya di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, Tuhan tidak bertemu kepada satu manusia bernama Musa saja, bukan. Tetapi Tuhan datang juga lewat mimpi kepada Nabi Harun. Dia datang juga kepada para Nabi Yosua. Banyak, Bang. Jadi bukan hanya berdasarkan pengakuan pribadi dari Nabi Musa saja, tetapi juga dipersaksikan oleh nabi-nabi yang lain, oleh manusia lain. Malaikat juga datang bukan cuma hanya kepada satu manusia saja. Sementara di Al-Quran semua hanya berdasarkan Nabi Muhammad. Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa itu satu kebenaran? Ditambah lagi dalam ayat Al-Quran ada tertulis
bahwa siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Muhammad. Iya ya jelas. Muhammad memakai kata-kata Allah supaya manusia tunduk kepada dia. Dalam kitab kami bukan seperti itu. Segala yang dititahkan Tuhan itu, bahwa para nabi itu juga harus tunduk. Harus lebih dahulu tunduk nabi itu, baru para manusia yang lain juga harus tunduk. Kalau dalam kitabmu bukan. Ada ayat khusus lain. Makanya saya heran. Kok bisa gitu? Contohnya. Dalam kitabmu ada tertulis. Muhammad bisa mengawini beberapa perempuan. Sementara umatnya hanya 4 aja. Ya kan bagaimana itu ceritanya? Jadi istilahnya hukum itu ya dia yang buat sendiri dengan Allah. Bersama-sama buat hukum itu. Hukum itu bisa dia lawan. Dia berkata bahwa manusia hanya bisa pria bisa hanya mengawini 4. Dia bisa lebih dari 4. Dia bahkan 11 atau 13. Nah itu yang saya tanyakan. Silakan tambahin bagi Kristen yang lain. Oke, ada yang mau nambahin? Silakan, Sel mau nambahin. Mbak Sel. Nggak ada yang mau nambahin? Oke, silakan. Silakan, Sel, Deli. Deli silakan. Saya habiskan dulu kalau nggak ada. Oke, saya habiskan waktu saya kalau nggak ada. Makanya dalam kitab Alkitab kami itu, setiap zaman kenabian, Tuhan menyatakan diri bukan hanya khusus di satu nabi itu saja. Tetapi Tuhan pakai juga manusia-manusia lain. Baik lewat mimpi, penglihatan. Malaikat juga mendatangi manusia. Baik lewat mimpi, penglihatan. Untuk menyatakan kekuasaan Tuhan itu. Untuk menyatakan keberadaan Tuhan itu. Jadi bukan hanya kesaksian dari satu mulut manusia saja. Seperti itu. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan. Silakan Bang Jumat tanggapin. Iya, baik. Jadi Bang. kenabian, iya silakan. Bang FYP, tolong naikin ayahku dong matahari. Iya, Bang Zuma, yang saya minta itu adalah ayatnya, ayat yang Bang Zuma. Ini waktunya Bang Juma bicara. Tadi Anda disuruh nambahin, Anda diam. Ini waktunya Bang Juma. Hormatin orangnya. Waktu Anda sudah habis. Silakan Bang Juma tanggapin. Oke, baik. Di dalam Al-Quran itu tidak butuh kesaksian tentang kenabian beliau. Yang mau percaya silakan. Yang tidak mau percaya silakan, tidak ada paksaan. Ya, pewahyuan itu tidak butuh saksi. Tetapi pewahyuan itu butuh kebenaran. Kebenaran dari isi kandungan wahyu. Nah, kesaksian kami sebagai seorang muslim mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Al-Quran mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Sejarah mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Orang-orang Arab mempersaksikan beliau adalah seorang nabi. Masa kehidupan anak keturunan Adam sampai hari ini membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi. Tanpa butuh pengakuan orang-orang yang ada pada masa itu. Aku melihat malaikat Jibril, aku melihat Tuhan datang kepada, nggak butuh. Itu cerita dongeng yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang kalau di kitab saudara, butuh kesaksian dan banyak saksi. Tapi apa arti semua kesaksian-kesaksian itu kalau tidak sesuai dengan fakta? Yesus Nabi, Yesus Tuhan. Siapa saksinya? Paulus Rasul. Siapa saksinya? Oh banyak, gini-gini. Tapi apa semua artinya itu? Kalau ternyata tidak berkesesuaian dengan ajaran, fakta. Penuh saksi, tapi kebenarannya mana? Kalau di Islam, tidak ada saksi seperti yang Anda inginkan, tetapi Al-Quran bersaksi tentang kenabian beliau. Kitab yang datang sebagai wahyu yang membuktikan beliau adalah nabi. Tidak butuh orang-orang bahwa ada orang Arab membuktikan menjadi saksi ketika dia menerima, nggak perlu, nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah isi daripada pewahyuan itu. Nah, sama seperti saudara, harusnya juga bersifat seperti itu. Apa artinya ada kesaksian-kesaksian, tapi kesaksiannya ada kesaksian palsu? Coba. Lukas bersaksi, Paulus bersaksi, ini bersaksi, tapi semua palsu. Tidak ada yang mata rantainya sampai kepada Yesus. Terkait dengan Paulus, Yesus ini adalah sumber firman. Kenapa Yesus tidak mengajarkan tentang Paulus? Ketika Yesus berdakwah, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Mana firman tentang Yesus Paulus? Mana firman yang Yesus sampaikan tentang Paulus? Tak ada. Siapa yang membuat firman-firman sendiri? Firman karangan. Yang ngarang siapa? Paulus in the gang. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat mendengarkan sampai hari ini beliau adalah nabi. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira.
Dan kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia membawa berita gembira sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Waktunya sudah habis, Bang. Silakan tanggapin. Yang Kristen. 3 menit kan? Partopi. Oke, silakan. Iya, 3 menit udah. Ya, oke. Ya, oke. Saya izin menanggapi ya. Ya, oke ya. Boleh Silakan, izin silakan. menanggapi? Silakan. Ya, terima Pokoknya kasih Kristen. Bang Zuma. Ya, ini luar biasa ya. Bang Zuma tadi mengatakan tidak sesuai fakta. Nah, mari kita bareng-bareng bedah ya. Mana yang tidak sesuai fakta? Quran atau Alkitab? Nah, Alkitab jelas didukung oleh bukti-bukti sejarah bahwa Yesus disalib. Kita bisa membuka dari tulisan Flavius Josephus, seorang Yahudi. Kita bisa membuka catatan dari musuh-musuh Kristen seperti Paulus dari Samosata, kemudian Marbar Serafion dan lain sebagainya. Dari sumber-sumber Kristen sendiri jelas Yesus mengatakan, cucukkanlah jarimu ke dalam lambungku dan jangan kamu tidak percaya. Bahkan Yesus mengatakan ketika Petrus, oh jangan sampai engkau disalib. Nah, Yesus dengan tegas, enyahlah kamu iblis. Nah, jelas siapa yang menyangkal penyalipan itu, itulah iblis menurut versi Yesus. Nah, dari situ jelas. Nah, tetapi data-data sejarah ini menurut Quran itu ditolak. Artinya apa? Quran itu sama sekali tidak sesuai dengan sejarah. Kita tahu bahwa klaim teologi yang menabrak histori itu jelas fiksi gitu loh. Sama juga Maria berasal dari suku Yehuda, tetapi dalam Quran Maria berasal dari suku Lewi. Jarak 7 abad atau 700 tahun, jelas-jelas bukan saksi sejarah, jelas-jelas bukan pelaku sejarah, kok membuat catatan yang berbeda dengan sejarah. Ingat, sejarah adalah sesuatu yang terjadi. Nah, kalau dalam hal kesejarahan saja, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dalam hal keselamatan. Penting itu kita harus notasi itu dengan baik. Kesejarahan aja gagal. Kesejarahannya saja berkebalikan. Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Silakan tanggapin Bang Juma. Waktu di host itu salah, itu host ngasih waktu, waktunya ada sama saya. Waktunya ada sama saya. Silakan Bang Juma tanggapin. Hesti, sebentar. 2 Bang menit Zuma, ya? izin Bang Zuma, sebentar. 3 menit Bang Zuma. Ini aja FYP, itu FYP kamu punya waktu itu benar apa enggak sih? Itu salah waktunya. Oh gitu ya. Apa namanya Bang Matahari? Ini temanya tentang konsep kerasulan ya. Bang Matahari, ini temanya kerasulan Paulus ya dengan kerasulan Nabi Muhammad. Ya, jangan lari temanya, minta tolong ya. Jangan kemauan kalian. Tunggu Bang Matahari, tunggu. Jangan ikuti kemauan. Tadi kan kerasulan jangan ikutin kemauan. Tadi kan dengar dulu ke Partopi. Turunkan aja lah nih FYP turunkan Partopi. Bentar, tadi kan forum diskusi. Tunggu dulu. Partopi. FYP kalau nggak bisa diturunkan ya udah. Kenapa Tadi kan di sini temanya di mana buktinya Paulus itu diangkat Yesus menjadi rasul itunya. Kok jadi lari? Kok jadi lari ini? Kenapa lari, Parto? Dengar. Parto, Kan nanti kenapa itu lari? tadi. Bukan lari. Temanya tentang kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW dan kerasulan Paulus. Kenapa lari kemana-mana? Yang menyetujui itu tadi siapa? Siapa yang menyetujui dari Kristen? Kamu membahas itu Kalau dari bisa tadi. diskusi turunkan lah FYP. Kenapa? Takut. Turunkan aja di sini Ketahuan narasumbernya Bang Paulus itu bukan Matahari. rasul. Tokan aja. Tapi nabi palsu. Takut. Kristen, Takut. Jangan takut, host. Jangan Takut host. ketahuan Kristen, kalau enggak, Paulus kita itu nabi berbicara palsu. secara kebenaran.
Udah kalau gitu kita bahas tentang Kami kenabiannya, Kristen, kerasulannya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga kita tidak bahas. berfokus kepada satu Rasul Paulus saja. Yang mengajarin Anda menyembah Yesus siapa? Rasul mana? Enggak, semua para rasul mengajar menyembah. Di mana Yohanes mengajarkan menyembah Yesus? Di mana? Dengar, Yohanes, dengar di dalam kitab Yohanes Yesus berkata, barang siapa yang meminta dalam namanya maka akan diberikan. Kok meminta dalam namanya itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan kepada Kristen. Oke, saya bisa berbicara. Saya berbicara sesuai Alkitab. Kamu takut dibongkar nabi palsu, Paulus? Sebentar. Kamu takut? Nabi palsu. Oh, iya dong. Ya udah, mari kita bahas. Gini aja. Mari kita bahas. Gini aja. Bang FYP narasumbernya dari Kristen ya, Bang Matahari dengan Mbak Self ya. Kalau dari antara ini ada yang mau menambah kalimatnya mewakili Kristen nggak apa-apa. Narasumbernya Bang Zuma dengan Bang Logika. Ya, begitu head to head jadi enak. Ya, silakan. Ini temanya tadi jelas. Kerasulan Paulus dengan kerasulannya Nabi Muhammad. Data ditunjukkan. Itu biar jangan lari-lari. Nanti lari-lari ke penyalipan kemana jadi bingung. Ya silakan Bang Zuma, waktunya Bang Zuma. Ini giliran Bang Zuma sekarang. Silakan Bang. Berapa menit? 3 Kami menit. berdua Itu berapa jamnya menit? Itu waktunya salah 3 menit nih. Sekarang 12.38. 3. Silakan Bang. 4 menit aja buatkan Kak, 4 menit karena kan ada 3 menit. Kepanjangan Bang Logika. Oke, siap. 3 menit, 3 menit silakan, aja Bang. nggak Udah apa-apa. diam semuanya, silakan Bang. Tapi kenapa belum cukup 3 menit kok disuruh berhenti? Udah Bang, itu waktu dia Tadi salah, tertulis waktunya 2 sama. menit. Bener Bang, bener. Sekarang 12.38 Kok kan? bisa Ayo. hitungannya berbeda? Kan detiknya Lambat ya Bang dari tadi ya Bang. Perhatiin detiknya aja kan lambat. sama Ya. tuh. Hesti biarin aja dari sini Hesti, dari yang Oke, nyampe dari aja. dia, oke. Iya, Oke, silakan. kenapa harus ya nampak? Iya, baik. Jadi saudara-saudara, kerasulan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Beliau diutus oleh Allah ya sebagai rasul bagi seluruh umat manusia. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Kalau Al-Quran yang menjelaskan berarti Allah. Nah, orang Kristen ini harus paham Tuhan ya harus Tuhan, Nabi yang harus Nabi, utusan sama utusan. Jangan Anda hantamkan utusan dengan Tuhan, Tuhan dengan utusan, tidak nyambung. Allah adalah pengutus. Yang diutus adalah Nabi Muhammad. Dua ini saling mengiyakan. Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad juga menceritakan tentang Allah. Nah, di Kristen, Yesus. Dengan siapa? Dengan Paulus. Paulus menceritakan tentang Yesus. Sayang sekali, Yesus tidak pernah menceritakan tentang Paulus. Ini penyakit. Ini yang sedang kita bahas. Allah bercerita tentang nabinya. Nabinya bercerita tentang Tuhannya, yaitu Allah. Yesus tidak ada cerita tentang Paulus. Paulus banyak cerita tentang Yesus. Kristen pengikut Paulus. Yesus tidak pernah bercerita tentang Kristen. Ini derita, ini penyakit, ini aib, ini jurang yang dalam yang harus kalian tutupin. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Allah. Klop, satu paket, tidak diragukan. Silakan akhi. Bang Logika silakan. Oke, saya cuma nambahin sedikit. Iya Bang ya. Jadi dengarkan Bang Matahari ya. Bahwasanya kalau Anda mengatakan kita lihat sejarah tentang kerasulan, ya. Bahkan ciri-ciri kerasulan itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat ya, para rabi-rabi atau ahli kitab pada masa itu sudah melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah. Kita lihat saat Rasulullah pertama kali ya itu mengadakan perjalanan berdagang itu. Maka saat sampai di satu tempat di mana seorang rabi, ya nanti kalau Anda minta datanya saya bisa tunjukkan, ya. Dia melihat tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah itu. Salah satunya selalu dinaungi awan. Nah, beliau bertanya kepada paman Nabi Muhammad ini, siapa dia? Karena dia sudah melihat tanda-tanda kenabian itu. Maka ahli kitab yang paham waktu itu tentang isi Taurat dan Injil, mereka tahu bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang nabi.
Di dalam kisah itu, rabi tersebut menyuruh pamannya untuk mengajak Rasulullah pulang kembali. Karena apa? Seandainya ya rabi-rabi yang lain mengetahui tentang kedatangan Rasulullah, maka mereka akan membuat celaka terhadap Rasulullah. Karena apa? Tanda-tanda kenabian jelas pada diri Rasulullah. Jadi ingat, kalau Anda menuntut harus ada dalilnya tadi ya. Oh, yang menuntut tadi siapa? Yang teman satu ya? Logika udah habis waktunya. Oh iya sudah. Oke, nanti saya bisa tunjukkan datanya kalau mau minta. Oke, sekian terima kasih. Oke, silakan tanggapin yang Kristen. Matahari, self, silakan. Dek mau tanggapi dulu atau? Ya, ayah dulu nggak apa-apa. Salf lagi kerja soalnya. Oke, siap. Oke, saya mulai ya. Jadi seperti ini ya teman-teman Bang Suma yang saya hormati dan teman-teman muslimku yang saya cintai. Jadi pertama, klaim kerasulan baginda itu sesuai dengan Quran. Ini kalau dalam ranah logik, ini namanya circular reasoning. Saya benar karena kitab yang saya bawa mengatakan bahwa saya benar. Ini namanya logical fallacy apa? Circular reasoning. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa, baik itu dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, itu hanya satu saksi, itu nggak akan pernah bisa. Musa sudah mengatakan bahwa baru atas 2 saksilah perkara itu sah. Nah, kesaksian baginda mengenai bahwa baginda adalah seorang nabi, itu eksklusif berasal dari Quran. Sementara Quran itu dibawa oleh baginda nabi. Inilah yang kita sebut sebagai apa? Circular reasoning atau argumen logika berputar. Saya benar karena buku yang saya bawa mengatakan bahwa saya benar. Nah, ini salah secara logik. Nah, bagaimana dengan Rasul Paulus? Bedanya di mana? Rasul Paulus dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Seperti Rasul Petrus, seperti Ananias yang di Damaskus ya. Sorry, aku mungkin lupa namanya Ananias. Ya, bisa ini ya. Nah, jadi bukan dari satu sisi kesaksian saja, bahkan Konsili Yerusalem, ingat ya, Konsili Yerusalem itu semua soko guru jemaat itu menumpangkan tangan atas Rasul Paulus, menunjukkan bahwa apa? Bahwa Paulus dikonfirmasi oleh jemaat mula-mula sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, jadi kerasulan Paulus sama sekali tidak ada urusan dengan circular reasoning. Itu yang pertama. Kemudian, dari sisi moral, Paulus, beliau sekalipun memiliki yang namanya skandal moral, skandal seksual. Ini yang wajib kita jaga dan pelihara. Paulus punya anak angkat bernama Timotius. Tidak ada kasus ya di mana Timotius menceraikan istrinya lalu dinikahi atas izin Yotewohe, dinikahi oleh Paulus. Kalau Paulus melakukan itu ya teman-temanku yang kukasihi, hari ini juga saya murtad dari Kristen. Karena itu jelas tindakan immoral menikahi. Oke, waktunya sudah habis. Silakan. Waktunya sudah habis. Silakan Gurunda. Oke, baik. Jadi ketika Anda berbicara mengenai Paulus, tapi tidak ada bukti. Tadi saya sudah mencoba untuk merangsang otak Anda untuk berfungsi dengan baik, saudaraku. Allah mempersaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan tentang Allah. Kenapa pola ini tidak bisa kamu sampaikan ke kita? Yesus mempersaksikan Paulus, Paulus mempersaksikan Yesus. Mana? Ketimpangan yang muncul kemudian adalah kita tidak butuh pengakuan orang-orang lain yang satu dimensi dengan Paulus, yang satu misi dengan Paulus. Nggak butuh kesaksian itu. Meski berjuta-juta orang mengangkat Paulus menjadi rasul, kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah pengakuan Yesusnya. Karena Yesus adalah sumber.
Yesuslah yang pantas kemudian berbicara tentang ijazah Yesus sebagai rasul. Mana pengakuan Yesus? Tak ada. Tak ada pengakuan itu. Kan naif. Oh, dia bagus akhlaknya. Oh, dia tidak pernah cabul dan seterusnya. Tapi apa artinya semua itu ketika ternyata dia mampu membuat miliaran manusia mempertuhankan sesamanya manusia? Apa artinya? Apa artinya? Dari dia manusia kemudian miliaran akan dilempar ke neraka. Apa artinya? Itu yang pertama. Kedua, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian untuk merubah konsep yang ada pada masa itu, di mana anak angkat itu dianggap sebagai anak kandung sendiri. Itu yang dipatahkan oleh Rasulullah. Nah sekarang saya minta tentang kerasulan Paulus ini yang mengajarkan mempertuhankan orang yang ditumbalkan oleh Romawi. Mana dalilnya? Mana legitimasi dari Yesus? Tunjukkan. Silakan Bang Logika. Terima kasih Bang. Jadi betul ya Bang ya. Jadi gini, betul kata Bang Juma bahwasanya Yesus itu tidak pernah ya menyaksikan atau bersaksi tentang Paulus. Tetapi kalau Paulus banyak, kan begitu. Seharusnya harus dari dua sisi ada dong gitu loh. Maka saya ingatkan lagi Bang kepada Anda bahwasanya para nabi dan rasul itu ya, mereka memiliki ciri-ciri khusus dalam diri mereka. Jadi begini ceritanya, bukan setiap orang yang mengaku nabi itu kita nabikan, bukan. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak semua Tuhan yang mengaku Tuhan itu kita tuhankan. Karena ini sering bentrok ya teman-teman ya. Saat kita ada dua yang kita tuntut, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah, di mana Paulus ini dikatakan sebagai rasul, nggak ada gitu loh. Bahkan ciri-ciri kerasulan itu jelas gitu. Saya mau tanya nanti, adakah ciri-ciri kerasulan ini kepada diri Paulus sehingga Paulus terpilih sebagai rasul? Logika kalau Anda selesai. lihat, tidaklah seorang nabi dan rasul diutus kecuali mereka memiliki ciri-ciri. Logika selesai. Enakan tiktokannya daripada gini. Iya sebenarnya. Oke, ini horse yang baik. Oke, aku gantiin horse ini. Oke, lanjut ditanggapin yang Kristen Matahari. Silakan. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, jadi Sama-sama. saya ulang ya. Bukti yang disampaikan oleh Bang Zuma dari tadi adalah circular reasoning. Saya ulang ya, circular reasoning. Mohon maaf. Kenabian baginda Nabi. Mohon maaf. Hot timernya tolong jalanin. Hot timer tolong jalani hot. Host. Oke, lanjut. Lagi aja lanjut. Oke. Ya, dipotong aja nggak apa-apa. Timer saya. Nggak enak nanti nanti nggak adil. Oke, nggak apa-apa, jalanin aja dulu Bang. Oke, ngomong aja saya Bang, lanjut nanti ya. saya kasih waktu lewat. Ngomong aja ngomong. Ya, siap. Jadi kita kontraskan nih hitam dan putih. Nah, hitam dan putih. Aku nggak menyebut yang hitam mana, yang putih mana. Tapi kita kontraskan. Yang satunya circular reasoning. Nah, sementara yang satu, nih kita buka Kisah Rasul 9 ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan apa? Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, ini Yesus yang bilang ya. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus, carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama siapa? Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat seorang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpang tangan ke atasnya supaya dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan dilakukan terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan penuh kuasa dari imam kepala untuk menangkap semua orang. Nah, ayat 15 nih, Kisah Rasul 9 ayat 15. Tapi firman Tuhan kepadanya, ingat ya, ini bukan circular reasoning ya, ini ada bukti dari bukan hanya satu sumber. Nah, nih mantap nih. Firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Jelas ini bukan circular reasoning. Oke, kita buka di 1 Petrus juga. 1 Petrus mengatakan apa? Sama seperti hikmat yang diberikan oleh saudara kita, berikan Tuhan untuk saudara kita siapa? Paulus. Jadi bukan
modal circular reasoning, tetapi ada saksi lain yang punya korelasi dengan Yesus, yang mendapat penglihatan dari Yesus, yang tidak dikarang sendiri, ya kan? Karena ada pihak lain yang mengkonfirmasi. Nah, ini yang sulit. Ini nggak bisa disamain, gitu ya. Nah, apalagi Rasul Paulus dalam Kisah Rasul 15, beliau ditumpang tangan oleh seluruh jemaat. Seluruh jemaat menumpang tangan untuk beliau diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Tapi aku tertarik ya, tidak semua yang ngaku dirinya Tuhan itu adalah Tuhan. That's it, itu poinnya kami. Ketuhanan Yesus itu, Yesus klaim juga dari dirinya sendiri, dan klaimnya itu terbukti dengan kebangkitannya dari antara mati. Karena apa? Karena pengharapan kebangkitan itu hanya ada dalam Yesus Kristus nanti. Oke ya, teman-teman. Itu tadi. Jadi jangan berpaku pada circular reasoning. Gunakan logika Anda semua. Terima kasih. Monggo. Oke. Silakan Bang Juma tanggapin, Bang. Iya. Justru yang Anda paparkan ini adalah sirkulasi reasoning. Kenapa? Itu cerita yang berputar-putar dari antara orang Paulus itu sendiri. Yesus tidak terlibat di sana. Yesus hanya dijual sebagai pelengkap daripada apa yang menjadi keinginan Paulus in the gang. Mana pengakuan Yesusnya tentang Paulus? Sedangkan dalam misi dakwah Yesus jelas sekali dikatakan bahwa segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Selesai. Di antara rangkaian firman yang menjadi porsi Yesus, yang Yesus harus ajarkan kepada Bani Israel, adakah dia menyentuh tentang Paulus? Gak ada. Jadi yang Anda narasikan itu yang disifati oleh kerasulan Paulus. Masakan ada rasul Tuhannya tidak pernah ngutusnya? Kan lucu. Anda membawa tataran yang kemudian tatarannya ini muatannya, cakupannya adalah tentang Ananias. Iki siopo? Ananias ini siapa menurut Yesus? Ini adalah orang-orang yang dalam lingkaran Paulus sebagai pelengkap penyempurna daripada apa? Pengajaran-pengajaran tentang penyesatan yang akan dilakukan oleh serigala yang nyamar menjadi domba. Ingat, Lukas, Markus, Ananias, Paulus, Petrus, itu adalah orang-orang yang satu tim. Petrus yang saya maksud ini bukan murid Yesus, tapi Petrus yang adalah teman seperjuangan daripada Paulus itu sendiri. Itu yang perlu Anda selesaikan dulu. Kenapa Anda memutus mata rantai antara Yesus dengan Paulus? Kenapa? Kenapa nggak ada mata rantai itu? Kenapa nggak nyambung? Anda membawa Ananias sebagai tameng. Yesus tak kenal Ananias. Ingat, Yohanes 1 dan Kisah Para Rasul, Yesus memanggil Filipus, bukan Paulus. Saya minta, mana pengakuan Yesus tentang Paulus? Silakan. Ya logika, tambahin. Soalnya waktu yang terlalu singkat begitu. Gak apa-apa Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Silakan Iya. Bang Juma, masih ada Iya. waktunya. Jadi kalau Anda membawa Ananias ini siapa? Satu tokoh yang dibangun dan dibentuk oleh Lukas. Lukas ini siapa? Asisten Paulus. Satu cerita lengkap kemudian membawa nama Yesus. Ingat pesan Yesus. Waspadalah kepada penyesat. Dia akan datang dengan memakai namaku. Akan datang banyak penyesat. Memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Inilah dia mereka. Ananias, Petrus, Markus, Lukas, Paulus. Inilah mereka penyesat-penyesat yang dimaksud oleh Yesus. Kalau Anda menolak itu, tolong dong satu data. Di mana firman yang Yesus ceritakan yang berkaitan dengan Paulus? Ada enggak? Kalau ada, saya turun sekarang berhenti jadi apologet. Silakan. Oke, ya, waktunya habis. Silakan ditanggapin Matahari. Oke, siap, luar biasa sekali ya. Bentar ayah. Bentar ayah. Ya, Oke. oke. Rasul diutus oleh Yesus. Saksi matanya, ya orang-orang yang hidup di zaman itu atau zaman mula-mula di zamannya Yesus. Ya, sedangkan Baginda mendapat wahyu untuk jadi kenabian, tidak ada saksi matanya, Pak. Sedangkan di situ ada ayatnya mengatakan Baginda dapat wahyu untuk jadi kenabian.
siapa yang menulis sedangkan baginda tidak ada saksi mata. Tapi ada ayatnya. Nah, kehebatan apa? Sedangkan penulisnya ada. Bapak tadi bilang ada, itulah kehebatannya Al-Quran. Namun kehebatan yang seperti apa? Sedangkan saksi mata di sana tidak ada gitu. Tapi ada penulisnya. Lalu penulisnya itu siapa? Apakah dia saksi mata di situ? Gaji pokoknya di sini 495. Silakan lanjut, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini sayang sekali ya Bang Zuma sudah mengatakan akan pensiun ya. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 17 ini mempensiunkan Bang Zuma detik ini juga sebagai apologet. Ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas halus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Monggo, jalan terbuka lebar Bang Zuma. Sudah hari ini juga pensiun sebagai debater. Enggak, bercanda ya Bang Zuma ya. Kita teman lama nih. Oke, itu yang pertama ya. Jadi sekali lagi teman-teman, dari sisi moral Paulus terpuji. Dia tidak pernah terlibat skandal moral. Dia dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Dan bahkan Ananias, seorang dari ke-70 murid yang dicatatkan ya, dia juga mengkonfirmasi kehadiran Yesus yang langsung memberikan penglihatan. Paulus adalah alatku. Pada saat di Yerusalem pun Paulus datang oleh para rasul yang lain ditumpang tangan. Mereka mengkonfirmasi ini loh. Jadi bukan dari satu sumber saja. Circular reasoning ini sudah hancur lebur. Kenapa? Karena data kami more than one. Lebih dari satu. Dan ini adalah para saksi mata Yesus pada waktu itu. Petrus sendiri mengatakan, seperti hikmat yang diberikan kepada Paulus, saudara kita. Jadi dia benar-benar dikonfirmasi oleh soko guru jemaat. Nah ini yang membedakan. Punya kami lewati standar circular reasoning. Punya Bang Zuma masih di bawah standar circular reasoning. Nah ini teman-teman, mari kita menggunakan itu. Ya. Karena kita tidak boleh menggunakan logika berputar. Itu menabrak. Oke, waktunya sudah selesai. Sudah habis. Silakan. Oh, minta data dari tadi gak ada data. Silakan tanggapi Bang Zuma. Iya, jadi Anda senang ya gitu ya. Karena menganggap bahwa Lukas itu nabi. Lukas itu Yesus kali ya. Anda belajar di mana? Kisah para Rasul itu catatan siapa? Itu catatan Yesus. Itu firman yang Yesus terima dari Tuhan gitu. Bung, cobalah, Yesus itu penerima firman. Apakah Lukas itu catatan wartawan Bang, sebentar, ini? Bang, sebentar. Itu timernya gak jalan. Hots tuh timer gak jalan, Hots. Oke. Silakan Bang Zuma. Mestinya ngantuk itu kayaknya, Mbak. Iya. Apakah catatan wartawan Lukas ini yang ditujukan kepada Theophilus ini itu adalah firman yang diterima oleh Yesus? Saya minta dasar pijakan firman Yesus, bukan karangan-karangan orang yang tak jelas. Kisah para Rasul saat itu jelas menjelaskan tentang muatan daripada kisah para Rasul itu adalah tulisan yang dihasilkan dari karangan Lukas berdasarkan hasil penyelidikan. Kisah para Rasul 1, Lukas 1 menyatakan bahwa Paul Lukas menulis berdasarkan penyelidikan. Yang saya butuhkan pengakuan Yesusnya. Susah banget sih, Bung. Susah. Kenapa? Karena Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Tinggal Anda tunjukkan, Yesus pernah berkata, Paulus yang mulia, ikutlah denganku. Mana pengakuan itu? Yang ada justru mengatakan waspadalah kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu dipenuhi oleh Paulus. Yang saya minta pengakuan Yesusnya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ini karya tulis Lukas.
yang Anda sajikan tentang Paulus. Yang saya minta firman yang Yesus lontarkan dari mulutnya sendiri yang membahas tentang Paulus. Mana? Kalau nggak ada, udah selesai. Dan kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Mana? Buktikan. Silakan, Bang Logika. Logika. Waktu berjalan. Logika. Oke lah, daripada waktunya habis, mungkin Bang Jum aja, silakan Bang. Iya. Jadi kalau Anda hanya membangun narasi-narasi orang Farisi, non-Yahudi semacam Lukas untuk menjawab pertanyaan saya, waduh, kasihan Bang, kasihan. Anda kasihan. Yang saya minta, Yesus, ingat ya pengakuan Yesus, segala firman yang engkau berikan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Mana perintah Tuhan kepada Yesus untuk membahas tentang Paulus? Mana? Kalau nggak ada, sudah nggak usah gaya-gayaan kita. Berhenti, gulung tikar aja. Ternyata Paulus itu rasul palsu. Tidak ada ijazah legitimasi dari Yesus. Selesai. Kalau kita Rasul Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan engkau adalah rasul untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Mana pengakuan Tuhan Anda Yesus tentang rasul Anda Paulus? Nggak ada. Bungkus Paulus itu rasul palsu. Oke Bang. Selesai. Silakan. Oke, tanggapin silakan Matahari. Oke, terima kasih. Tadi Bang Suma menggunakan kata kasihan ya. Itu dibenarkan dulu. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut saya Bang ya, yang kasihan tuh abang gitu loh. Yang kasihan tuh abang. Kenapa? Ayo nyalakan dong timernya. Oke. Jadi gini, kenapa saya kasihan? Karena jelas Lukas ada di abad pertama. Oke ya, konstruk logikanya dapat dulu nih. Lukas ada di abad pertama, ada pada zaman Yesus, ada di situasi geografisnya Israel, di Yerusalem, ada bersama dengan Yesus. Nah, yang kasihan tuh Anda, Bang. Kok bisa yang ada di abad pertama Anda tolak? Justru Anda percaya yang di abad ke-7 sono tuh. Dan tidak di Israel, tapi di Arab sono. Aduh banget itu, Bang. Kok bisa Anda kemanakan logika gitu loh, Bang. Itulah kenapa Anda layak dikasihani, Bang Zuma. Logika Anda taruh di mana? Yang abad pertama, yang saksi mata kok ditolak? Astagfirullah. Yang tidak saksi mata, yang circular reasoning, yang di Arab sana, yang 700 tahun jaraknya dari Yesus, malah dipercaya. Astagfirullah. Ini logikanya dibawa kemana? Itulah kenapa ribuan belas kasihan saat ini juga doa kami panjatkan bagi Bang Suma. Belas kasihan Tuhan untuk Bang Suma. Saya lanjutkan ya. Jadi gini, saya ulang, kalau catatan Lukas saja Anda tolak, ya, apalagi yang 7 abad, ingat 700 tahun sejarah Super Semar aja Bang Suma ya, belum ada 100 tahun udah rawan bla 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 bla, apalagi yang 700 tahun. Kita belum ngomong loh masalah penyaliban, tadi saya sempat spill. Kita belum ngomong Yesus itu kok dibilang keturunan Lewi. Astaga, itu kan ahistoris gitu loh. Dan Anda percaya dengan yang ahistoris. Baru masalah ahistoris, belum masalah moral penyampai. Paulus tidak pernah yang namanya memiliki skandal seksual. Tidak ada. Tidak pernah Paulus melakukan sesuatu dengan salah seorang budak. Tidak pernah. Dia tidak mati karena racun. Bahkan ketika dia kena racun ular, yang terjadi apa Bang Suma? Ularnya yang mati. Tuh, coba. Jadi, kalau pada waktu itu para rasul masih hidup, penulisan Injil Yohanes itu terakhir sendiri. Yohanes tahu siapa Lukas. Kalau Lukas melakukan penyelewengan sejarah, yang pertama protes adalah Yohanes, kemudian Papias, kemudian rasul-rasul yang lain. Mereka akan protes saat itu juga. Kenapa? Loh, beritamu nggak benar. Tapi apa? Mereka mendukung. Itulah kenapa lebih dari satu saksi itu udah sah. Prinsip hukum aja mengatakan unus testis nullus testis. Satu buah pelir bukan buah pelir. Artinya apa? Kalau satu saksi pasti tidak sah.
Ya, silahkan. Monggo. Waktunya habis. Silakan. Kak, suara saya dengar nggak Kak blokir? Sekarang dengar. Silakan Guru Ndah. Ya. Ya, jadi yang kasihan itu Anda sebenarnya. Agama Anda tidak ada legitimasi dari Yesus. Rasul Anda pun nggak ada. Gimana ceritanya nih? Ada rasul tapi tidak ada legalitas dari Sang Tuhan. Gimana ceritanya? Kenapa kami itu tidak mau ajaran palsu seperti itu? Kenapa? Karena di kitab Anda sendiri agama Paulus yaitu Kristen. Kenapa? Agama Kristen adalah agama palsu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus, tapi diajarkan oleh penyesat antikristus yang muncul di tengah-tengah murid Yesus. Demikian. Silakan Anda tunjukkan. Yesus memberikan legitimasi kepada Paulus. Mana. Ini sudah berapa jam ini? Sudah berapa jam? Penyesat sesama dengan Yesus, antikristus sesama dengan Yesus, orang-orang yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sesama dengan Yesus, orang-orang neraka itu sama dengan Yesus. Lalu kamu mau kami mengikuti orang-orang neraka ini? No, tidak mungkin. Untuk itulah saya minta datanya. Mana legalitas Yesus ketika menerima firman dari Tuhan bahwa Yesus yang adalah sumber firman mengajarkan Paulus adalah rasulku. Di mana itu tertulis? Ndek Narak Kepeng. Silakan. Habis ini Bang Logika silakan masuk. Udah habis waktunya Bang. TikTok kan maunya ya. Habis ini karena saudara Matahari, saudara Jack Ceta ini mustahil bisa menunjukkan itu, mustahil. Iya, dari tadi. TikTokan aja lah. Soalnya Bang Juma ngomong nggak ketemu jawabannya. Itu bolak-balik, Gimana Bang Matahari, TikTokan aja ya? Saya selesaikan yang 3 menit dulu. Oh, boleh. Habis selesai 3 menit kita TikTokan ya. Oke. Boleh lah. Oke, deal. Oke, silakan tanggapin. Anytime. Ya. Oke, silakan. Oke, saya mulai ya. Ini pernyataan bagus nih. Bang Suma tadi mengatakan mengenai antikristus dari surat Yohanes. Ingat, Yohanes tidak pernah satu kata pun menulis mengenai komentar negatif terhadap Paulus. Itu perlu dicatat. Jadi Yohanes dia agree dengan Paulus. Nah, bahkan yang disebut sebagai antikristus ini sebaliknya ajaran yang abang pegang. Kenapa? Karena antikristus adalah dia menyangkal bapa dan anak. Lam yalid walam yulat. Penyangkalan itu ada di pihak abang. Siapa antikristus itu? Sudah dijawab oleh Yohanes. Keren. Kemudian, sebagaimana nabi-nabi palsu pada zaman dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Nah, ini klik sekali lagi nih. Bang Zuma pakai surat Rasul Petrus. Tapi Bang Zuma pilih-pilih. Pakai temanya prasmanan nih. Prasmanannya itu gimana? Orang yang sama, Petrus mengatakan apa? Sama seperti Paulus saudara kita. Berarti itu bukan tentang Paulus. Cantik nggak tuh? Nah, Anda pilih-pilih di sini. Dalam hermeneutika, ini namanya eisegesis, pasti sesat. Yang Anda lakukan, pilih-pilih prasmanan. Petrus justru mengkonfirmasi kerasulan Paulus. That's it. Kemudian lagi, saya tunjukkan. Anda mengatakan, Lukas 21, demi namaku. Bang Suma, come on. Anda dari tadi menolak siapa itu Lukas gitu loh. Ingat nggak teman-teman di sini? Semuanya terbuka, terceliklah mata kalian dalam nama Yesus. Dari tadi Bang Suma menolak siapa itu Lukas, tapi dia pakai tulisan Lukas. Menarik tidak? Dia pakai tulisan Lukas untuk apa? Untuk dukung klaim kebenaran versi Bang Suma. Dan itu apa? Itu cara licik. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Kenapa? Karena jelas Anda pilih-pilih. Lukas orang yang sama, yang juga dia mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Jelas yang dia tulis bukan untuk dia, untuk Paulus. Yang ditulis oleh Lukas justru mengkonfirmasi kerasulan Paulus. Terima kasih Bang Suma. 2, Anda pakai cara pilih-pilih. Ini dalam hermeneutika namanya total keliru. Nggak bisa Anda pilih-pilih. Kemudian orang-orang neraka ini. Nah, kita perhatikan.
Tidak ada skandal moral dalam diri Paulus. Dia tidak menikah menantunya. Dia tidak menikahi anak kecil. Dia tidak melakukan tindakan terhadap wik-wik terhadap pembantunya. Siapa orang nerakanya? Jawab teman-teman yang 1K ini. Siapa orang nerakanya? Jelas dia bukan Paulus. Dia tidak mati oleh racun. Dan dia dikonfirmasi oleh Yesus sendiri. Seperti yang sudah saya sampaikan dari tadi. Melalui Ananias. Oke, waktunya sudah Terima kasih, habis. teman-teman. Ya, Bang Juma, TikTokan Bang. Silakan Abang duluan. Mau soal sejarah, ini. Bang? Ribut ini. Kalau Oke, TikTokan kayak gini aja, Bang pasti. Suma. Biar nggak bagus-bagus ribut, disuruh biar nggak TikTok. ribut, ya. Bang Suma, biar nggak ribut, kita ini aja ya. Kita setel kendor aja ya, Bang ya. Kita setel kendor aja ya. Gimana, Bang? Oke. Saya tadi membawa Lukas, ingat ya. Lukas itu menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Sebagai hasil karya, tentu ada muatan kebenaran di dalamnya. Ingat, saya tidak pernah menolak. Saya hanya mengatakan itu bukan firman Tuhan, tapi itu adalah hasil penyelidikan. Sebagai hasil penyelidikan berarti itu sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Tapi duduk sebagai firman Tuhan, tidak akan mungkin hasil penyelidikan menjadi firman Tuhan. Satu. Kedua, saudara mengatakan, mana Yohanes mengatakan tentang Paulus, Bung? Tadi yang saya bacakan itu 1 Yohanes 2 loh. Penyesat itu berasal dari tengah-tengah kita. Apa Anda lupa? Belum lagi ketika dia mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertama kali, iblis ini melakukan pembunuhan terhadap manusia. Siapa kira-kira yang melakukan pembunuhan terhadap murid-murid Yesus? Ada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tidak, Paulus pelakunya. Nah, Anda belum menjawab mana legitimasi kerasulan Paulus dari Yesus. Silakan Anda tunjukkan. Siap. Oke, dijawab. Terima kasih. TikTokan. Ya. Oke, silakan. Ya, ini TikTokan. Tapi kalau aku udah sering diskusi sama Bang Suma kok, Mbak. Dan kami rata-rata tertib diskusinya. It's okay. Ya, TikTokan kami memang seperti ini, Mbak. Karena saya fokus edukasi ya. Thank you, Bang Suma. Jadi, Bang Suma tadi, saya ulang ya. Teknik yang Abang pakai itu prasmanan, Bang. Abang mengakui Lukas dalam kebenaran penyelidikannya, tetapi tidak mengakui tulisan-tulisan yang lain. Bagi saya, ini adalah tindakan prasmanan. Oh, saya cocok, ini nggak cocok, dan lain sebagainya. Itu sudah saya jawab. Saya nggak mau jawab lagi ya. Saya berharap ada poin maju buat kita berdua. Kemudian, Baginda mengatakan mengenai Yohanes, Abang baca soal antikristus di sini. Itu adalah soal barang siapa menyangkal bapa dan anak. Tidak ada narasi Paulus menyangkal bapa dan anak. Justru penyangkalan adanya bapa dan anak itu ada di surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakan. Berarti bagi teman-teman muslim, bapa anak itu kafir. Bapa anak itu jelas, itu tidak benar. Itu disangkal secara tegas melalui surat Al-Ikhlas. Itulah kenapa bagi itulah Rasul Yohanes tulis antikristus dialah yang menyangkal baik bapa dan anak, baik sumber dan sang firman. Silakan Bang Suma. Jadi Anda belum juga menjawab tentang legitimasi Yesus terhadap kerasulan Paulus. Tapi nggak apa-apa ya. Cukup dicatat oleh netizen yang mendengarkan di bawah. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Menolak bapak, menolak anak. Nggak nyambung itu. Justru ajaran Kristen yang menolak bapak, ajaran Kristen yang menolak anak. Dalam perspektif pengajarannya ditolak. Contoh, bapak. Apakah bapak ini makhluk manusia bisa menjelma menjadi Tuhan, menjadi manusia? Bisa? Tidak bisa. Apakah bapak ini adalah manusia? Bukan. Apakah bapak ini berdua, bertiga? Tidak. Tetapi apa yang ditorehkan oleh pengajaran Rasul Paulus yang palsu ini? Apa yang diajarkan? Bapak menjadi manusia, inkarnasi, mengosongkan diri, dan seterusnya. Berarti menolak keberadaan Bapak. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu Bapak. Apakah diterima? Tidak. Harus ada ilah lain berupa jelmaan, yaitu Yesus. Berarti menolak Bapak. Yes. Nah, kita buktikan bahwa ajaran Kristen juga menolak anak. Anak ini mengaku dirinya sebagai utusan Tuhan. Tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri.
Anak yang mengaku seperti itu. Tapi apakah diterima oleh Kristen? Tidak. Anak ini adalah Tuhan itu sendiri yang maha kuasa, yang menciptakan, mengampuni segala dosa dan seterusnya. Itulah dia. Penolakan terhadap Bapa dilakoni oleh Kristen, yes. Penolakan terhadap anak dilakoni oleh Kristen. Sementara Islam, Tuhan yang datang pada Bani Israel yang mengutus Nabi yang lahir tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan dia adalah bukan makhluk, tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'. Sementara anak yang adalah Nabi Isa atau Yesus yang datang kepada Bani Israel hanyalah utusan Tuhan, jalan keselamatan bagi Bani Israel, manusia suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kami tidak menolak. Berarti kami menerima Bapa dan juga menerima anak. Kristen menolak Bapa, menolak anak, itu jelas. Kalau dikatakan lam yalid walam yulad, yang betul. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak beranak. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak diperanakkan. Hanya di ajaran Kristen dia mengajarkan Tuhan beranak dan punya anak. Dan Tuhan itu adalah anak daripada Tuhan. Hanya di Kristen. Itu yang harus saudara pahami. Yang menolak Bapa dan menolak anak hanya ada di Kristen. Melalui ajaran Paulus yang Anda umpetin hari ini. Silakan. Boleh saya sedikit Bang Matahari? Ya, silakan. Siap. Bang Victor. Ya. Oke. Sebentar Kak Belalai. Saya cuma mau tunjukkan 2 ayat. Tidak apa-apa, nanti Kak Belalai silakan. Dua ya. Jadi yang pertama gini Bang. Jadi sebentar ya Bang ini ya, karena ini saya sering diskusi dengan Bang Semar dan kondusif kok, kondusif. Ya. Jadi gini, di dalam keislaman Abang, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Ini secara tegas menabrak apa yang disampaikan oleh 1 Yohanes 2 ayat 23. Tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Tidak menerima kedua. Itu sudah terpatri. Tidak mungkin Allah itu diperanakkan. Tetapi tempat kami jelas. Barang siapa menyangkal anak, ia tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan ini bukan hanya dalam PB. PL pun mengatakan sama. Ya. Tuhan berbicara pada era Musa. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, demikianlah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Anakku yang sulung. Tuhan memposisikan dirinya sebagai Bapa. Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan ajari anaknya. Bayangin, kedekatan yang kurang apa itu. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah ia Bapamu yang mencipta engkau menjadikan... Dalam era Raja Daud ya Bang, aku akan menjadi bapaknya. 2 Samuel 7 ayat 14. Dan ia akan menjadi anakku. Nah ini ditolak semua oleh konsep Islam. Kenapa? Ya memang tidak punya ketersambungan sanad dengan Kristen dan Yahudi. Ini eksklusif berdiri sendiri dari Tuhan yang berbeda. Dan jelas di dalam keimanan kami Tuhan itu benar-benar ada, dia dibuktikan pada waktu itu dia benar-benar menunjukkan dirinya ada, tunjukkan dengan cara berinkarnasi. Artinya apa? Keberadaan Tuhan kami tidak bisa dipertanyakan. He is really ada, eksis. Dia benar-benar eksis. Nah, dia yang terbukti eksis dalam perjanjian lama, dia juga terbukti eksis dalam perjanjian baru, maka dia terbukti eksis menyelamatkan. Ini yang penting, poin penting di sini. Nanti di ujung jalan nanti, bukan Tuhan yang tidak pernah ada, bukan Tuhan yang salah dengan sejarah, bukan Tuhan yang tidak menegur pelayannya yang melakukan tindakan bla bla bla. Aku nggak sebut ya, saya hormati keimanan Abang. Kemudian ketika Abang mengatakan ada ilah lain, come on, firman itu ada satu di dalam diri Allah. Pada mulai adalah firman, firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kemarin kita sudah diskusi. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada satu pun dijadikan. Dialah yang menjadi manusia. Kita udah runut ya kemarin ayat 9, ia sedang datang, ayat 11, ia datang dengan cara apa? Ayat 14, firman itu menjadi manusia. Nah, dia yang nyata terbukti dalam perjanjian lama. Dan dia sesuai dengan sejarah di dalam perjanjian baru. Dia terbukti pasti. Dia juga punya kuasa bangkitkan dirinya dari antara umat. Dia juga pasti terbukti menyelamatkan nanti. Dan saya percaya rasul-rasulnya tidak ada satupun terkena skandal moral. Itulah kenapa Tuhan yang suci, dia mau umatnya suci. Oke, silakan
Oke, saya tanggapi ya. Saya tanggapi, tunggu. Itu kepanjangan, Bang. Pertama, Anda mencoba untuk menarasikan segala aspek yang diceritakan oleh risalah kenabian dari lahir sampai beliau wafat. Boleh tidak saya minta risalah kerasulan Paulus dari dia lahir sampai dia meninggal? Ada nggak dari cerita itu? Siapa bapaknya, siapa ibunya, supaya kita tahu apa aja yang dia lakukan. Ada? Ada informasi tentang itu? Di luar daripada surat-suratnya? Tidak akan Anda temukan. Jadi susah kalau Anda ingin mempersamakan kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan seorang rasul palsu. Susah Anda. Anda mencoba menjagokan Paulus, tapi legalitas dari Yesus sendiri nggak ada kepada dia. Yang Anda narasikan dia menggauli pembantu, kemudian menggauli menantu, itu nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu narasi orang yang sangat benci kepada beliau. Nggak ada itu narasi itu. Itu hanya ada di internal kalian. Di kami itu nggak ada. Menantu mana yang dinikahi oleh beliau? Yang disebut menantu itu adalah istri dari anak kandung. Sementara kejadian itu Rasulullah Muhammad SAW ingin mematahkan kebiasaan orang Arab yang mengangkat anak dan menganggap anak angkatnya itu sebagai anak kandungnya sendiri. Dan Islam datang untuk mengajarkan suatu muamalah, mengajarkan syariat. Nah, itu yang harus dipatahkan. Rasulullah Muhammad SAW kemudian menikahi tidak sama seperti utusan-utusan yang lain, sampai ribuan, sampai ratusan. Bahkan kalau Anda melihat bagaimana Yakub dengan istri-istrinya, dari pembantu, dari budak, dari selir, dijadikan sebagai istri. Anaknya kemudian menjadi tokoh-tokoh sentral yang dipilih oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kenapa enggak Anda hujat itu? Kenapa Anda enggak menyampaikan itu? Bagaimana Yakub keturunannya kemudian memberikan jalan keselamatan kepada keturunannya sendiri. Dari istri-istri pembantunya, budak-budaknya. Ingat, 12 suku Bani Israel itu tidak semuanya berasal dari istri Yakub, istri pertama. Tapi istri-istri poligami setelahnya. Jadi tidak ada hujatan poligami itu, Bu. Hanya ada di dalam lisan pembenci Islam dan pembenci Rasulullah Muhammad SAW. Selesai kita di situ. Kemudian berbicara mengenai Tuhan. Tuhan yang kami sembah, laisa kamitslihi syai', sama seperti Tuhan yang diajarkan oleh Yesus. Tidak pernah dilihat, tidak ada manusia yang bisa melihatnya, tidak ada manusia yang bisa mendengarkan. Yesus bukan cuma dilihat, bukan cuma didengarkan, diulek, dibunuh, dijadikan tumbal, dijadikan sesajen, lalu dijual oleh Paulus kepada non-Yahudi, dan itu Anda imani sekarang. Legalitas Paulusnya mana? Ada yang bisa menunjukkan itu? Itu poin yang pertama. Kemudian di dalam kitab Anda sendiri menerangkan dirinya bahwa Tuhan itu tak nampak, hormat kami dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal yang tak nampak, yang esa. Yesus nampak, dibunuh dia, nonotnya dipotong-potong, dipotong. Bukan Tuhan dia, tapi dia jadi Tuhan oleh rasul palsu, yaitu Paulus. Saya katakan palsu, selama Anda belum menunjukkan legalitas dari Yesus kepada kerasulan beliau, saya katakan Paulus itu nabi palsu, rasul palsu. Ya, saya kira gitu ya, saudara. Jadi ketika Anda berbicara tentang moral, tolong tunjukkan kepada saya, dari sejak Paulus lahir, dia sudah melakukan kebohongan. Apa kebohongannya? Dia dipilih dari sejak kandungan ibunya. Yang pilih sopo? Pak RT, Pak RW. Nah, sedangkan dia menjadi rasul aja, Yesus nggak pernah pilih. Apalagi dalam kandungan ibunya. Mana dalil itu? Paulus ketika usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Mana ceritanya? Mana risalahnya? Tolong tunjukkan kepada saya. Ada? Gak akan Anda temukan itu. Bapaknya aja nggak ditahu siapa namanya, ibunya siapa namanya, entah dari mana dia datangnya. Itulah antikristus yang Anda agung-agungkan sebagai rasul, tapi hanya rasul palsu. Silakan. Oke, saya tambahkan ya. Itu Paulus itu memang dia bukan nabi, dia nggak gila-gelar gitu. Dia manusia biasa yang tidak gila-gelar gitu. Harus nabi, harus rasul, harus imam atau apa, enggak. Dan yang memerintahkan dia itu Yesus. Itu ada kisah para rasul 22 jelas. Yesus memerintahkan dia lakukan itu. Terus dari mana kita meyakinkan itu? Dari buahnya. Apakah buah Paulus ini seperti apa? Makanya setiap dia selesai banyak hal, dia kembali ke Yerusalem bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang disebut rasul. Petrus.
Jadi mereka itu bercerita bagaimana pengalaman tentang mereka melayani orang-orang untuk mengenal Kristus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang mereka lakukan. Tidak ada perbedaan antara mereka. Yang terjadi perbedaannya di abad ke-7. Yang di luar konteks yang dikatakan baptis, tidak dikenal baptis. Terus bagaimana dikatakan sama hal dengan kekristenan yang beda? Perjuangan kudus, kita nggak ada perjuangan kudus, yang beda. Itu dua hal yang wajib dilakukan dalam kekristenan, yang membedakan antara kami kekristenan yang percaya pada Kristus dengan orang yang di luar Kristus yang percaya pada ilah-ilah lain. Terus kamu katakan Paulus seperti apa? Memang Paulus itu bukan gelar ya, enggak. Tetapi dalam hidupnya dia selalu mengikuti perintah Tuhan Yesus, ingin seperti Kristus. Bahkan dengan cara hidupnya pun dia tidak berlebih-lebihan, tidak gila hormat, tidak jadi penguasa, tidak. Hidupnya murni untuk memberitakan keselamatan bagi banyak orang seperti yang diberitakan Tuhan Yesus, supaya setiap orang itu mendapat hidup yang kekal. Itu yang dipahami. Makanya rasul-rasul itu tidak keberatan, bahkan sangat menghormati pelayanan Paulus untuk orang di luar Yahudi atau orang yang tidak bersunat. Poinnya Bang, berarti Paulus bukan bukan rasul menurut Anda? Ini saya bilang tadi kan. Saya bilang poinnya. Dia poinnya rasul. menurut Anda Paulus bukan rasul. Bang Belalai Gajah dan Bang Logika nih, aku tadi kan dipotong, aku belum sempat menanggapi yang dari Bang Suma ya. Mungkin Bang Suma bisa catat dulu dari poin dari Bang Belalai Gajah ya. Oke, terima kasih Bang Suma. Jadi seperti ini, Alkitab kami Perjanjian sampai Wahyu itu bukan data akte lahir masing-masing tokoh, bukan data KTP masing-masing tokoh. Alkitab kami menceritakan mengenai jaminan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan insya Allah lagi, bukan Allah alam, bukan, tetapi jaminan yang pasti yang berdasarkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Tetapi kita juga Pak Matahari, gini, coba saya minta satu dulu kejelasan. Menurut Pak Matahari dan Belalang ini, Paulus ini seorang rasul atau bukan? Itu aja dulu. Maksudnya kalau rasul ya kita lanjutkan diskusinya. Gini Bang Logika. Saya harus menanggapi Bang Zuma dulu. Nanti pertanyaan itu bisa Abang sampaikan ke Bang Belalai. Iya, kalau menurut Bang Matahari apa? Rasul atau bukan? Oh ya, rasul. Tapi saya harus selesaikan narasi saya karena saya harus menanggapi Bang Zuma. Saya cuma minta kepastian. Oke, lanjut. Oke. Rasul ya. Kemudian Matahari, lanjut. Jadi seperti ini. Mengenai yang Abang sampaikan. Oh, bagaimana dengan Yakub? Budak Yakub itu bukan Yakub yang minta. Yakub tidak menggunakan, oh saya dapat firman dari Tuhan, kamu harus menikah sama saya. Yakub tidak pernah melakukan itu. Yang ngasih siapa? Itu dia dikasih oleh siapa? Dia ditipu oleh mertuanya. Pernikahan keduanya dia. Pernikahan ketiga, kenapa? Ingat, di situ ada menjadi istri. Sementara jadi menjadi istri baru mereka melakukan hubungan suami istri. Nah, dalam case ini, tanda kutip ini, itu tidak ada menjadi istri terlebih dahulu. Bahkan dikatakan apa? Para istri-istri baginda itu marah. Kenapa ini dilakukan pada hari giliranku? Jadi bukan sesuatu yang sudah resmi pernikahan. Tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Yakub melakukan itu resmi secara pernikahan. Diberikan budaknya sebagai istri kepada suaminya. Yang ngasih siapa? Bukan Yakub yang minta. Yakub tidak pernah turun ayat hanya untuk melakukan tindakan itu. Tapi istrinya yang kasih. Kenapa? Karena dia nggak punya anak. Dulu ada namanya surrogate mother. Surrogate mother itu apa? Jadi begitu hamba itu melahirkan, maka anak itu dianggap sebagai anak dari si istri. Itulah surrogate mother. Tidak ada narasi bahwa dianu dulu baru dinikahi. Tidak ada. Dan itu berbeda. Dan ketika Daud melakukan itu kepada Daud ya, ini case ya, Daud melakukan itu kepada istri dari salah seorang pahlawannya, langsung dimarahi oleh Tuhan. Uria, langsung Tuhan marah saat itu. Tuhan mengatakan apa? Anak itu pasti mati.
Kemudian Tuhan apa? Kamu mencemarkan namaku, kamu mencemarkan namaku, kamu mencemarkan namaku. Tapi kita bandingkan dengan At-Tahrim. Dikatakan, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu cari kesenangan hati istri-istrimu. Loh, beliau tidak melakukan teguran. Jelas beliau Tuhan yang berbeda. Secara standar kesucian, berbeda. Segala sesuatu bisa ditiru, kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Tapi satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Apa? Kesucian. Ini yang tidak bisa ditiru. Semua rasul-rasul yang kita sampaikan tadi, kekudusan. Mereka terbukti dalam kekudusan. Mereka tidak pernah ada kasus skandal. Itulah, dengarkanlah orang-orang ini. Mereka adalah saksi mata Yesus. Dengarkan orang-orang ini. Teman-temanku yang 1000K, 1K ini. Dengarkan orang-orang yang tidak pernah ada skandal moral. Oke, silakan monggo Bang Suma. Dan Bang Logika tadi mau ditanya ke Bang Belalai Gajah, biar Bang Belalai Gajah yang jawab pertanyaan Bang Logika. Iya, saya minta kesimpulan sedikit dari Bang Belalai Gajah ini. Menurut Bang Belalai Gajah ini Paulus Rasul atau bukan? Oke, sebentar saya jawab ya. Bang Aus, itu kiamat minta dinaikin tuh. Oke, saya jawab ya. Itu dikatakan di kisah para rasul, dia adalah memang rasul. Tertulisnya seperti itu. Rasul. Oke, ayatnya, tunggu ini giliran saya dulu Bang ya. Rasul 13 ayat 24 nggak salah. 42 ya. Oke, biar saya lanjutkan dulu ya, nanti baru Anda bantah. Oke, jadi gini ya, untuk Bang Matahari dan Bang Belalai Gajah ini, dengarkan. Tuntutan Bang Juma tadi sudah sangat jelas. Jika ingin membuktikan ya Paulus ini seorang rasul atau bukan, yang pertama Anda harus lihat ada tidak ya ciri-ciri, ini dari saya, ciri-ciri tentang kerasulan pada diri Paulus. Itu yang pertama. Nanti Anda tunjukkan kepada ciri-ciri, ya, tunjukkan kepada saya di mana ciri-ciri kerasulan Paulus. Yang kedua, ya, Anda membicarakan tentang saksi tadi. Jika saksi lebih dari 2 orang, maka kesaksian itu dapat diterima. Oh, tidak seperti Bang Logika kayaknya putus nih Bang. Oke Bang Suma, mau ada kiamat nih Bang Suma. Ini tadi mungkin bisa dielaborasi soal At-Tahrim 1 ayat 1 ya nih. Bagus ini. Ya ini menarik kayaknya. Kiamat, ada data-datanya nggak kiamat? Oh lengkap. Oke. Silakan. Aduh, pada kemana itu? Ya, saya bantah dulu ya yang tadi ya. Saya bantah dulu. Yang pertama, Anda boleh membawa data-data tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Silakan aja. Tapi saya juga minta data Paulus. Saya ingin tahu tentang Paulus. Apa yang ia lakukan pada masa usia beliau belum menjadi pengikut Yesus. Pada usia 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Dia ngapain aja. Jangan Anda kemudian membawa narasi Paulus yang miskin narasi tentang sejarah hidupnya dengan baginda Rasulullah Muhammad diceritakan. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Anda berbicara mengenai Paulus tidak akan kemudian Anda mengatakan bahwa Paulus itu tidak gila gelar. Siapa bilang? Siapa bilang Paulus itu tidak gila gelar? Dia malah mengaku sebagai Mesias. 1 Korintus 11 nomor 1, genomai memites katos kago Kristus. Kamu harus menjadi teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Aku ini juga Kristus. Wow, keren. Dan dia mengaku sebagai rasul kepada non-Yahudi. Dia tidak bercacat. Sudah membunuh, sudah menganiaya. Baca original teksnya kiamat. Ya, Rati. Jadi di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Yesus ini menerima firman dan menyampaikan firman. Mana firman yang disampaikan tentang kerasulan Paulus? Mana? Tunjukkan. Gak ada. Nah, lalu kemudian Anda mengatakan jaminan. Mana jaminan Yesus kepada pengikut Paulus? Mana? Tunjukkan. Jangan Anda bebani diri Anda dengan satu beban yang berat. Yang satu aja belum selesai, Anda tambah lagi jaminan. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum jelas apa keadaan kita kelak, belum nyata. Mana jaminan itu? Mana jaminan penyembah Yesus adalah orang yang dijamin masuk surga? Mana? Di mana itu tertulis? Yang ada, orang yang menyembah Yesus diusir Yesus dengan mengatakan engkau adalah pembuat kejahatan.
Jadi silakan tunjukkan kepada saya, mumpung ada si siapa ini, si Rati, si Kiamat, tolong tunjukkan ke saya legalitas kerasulan Paulus berdasarkan pengajaran Yesus. Kalau tidak ada, kalian tidur aja 60 tahun. Nanti bangun setelah sehari sebelum meninggal. Silakan. Oke, sebelum Kiamat. Boleh diperbesar. Sebentar Bang Kiamat, sebelumnya saya kan belum kasih pertanyaan nih. Jadi gini Juma ya, ini pertanyaan saya dari dulu ya, mungkin sampai sekarang belum saya temukan dari Japan Muslim. Kamu berbicara tentang Paulus, nah, luar biasa. Paulus saya kamu tanya. Saya tanya tentang Nabi kamu ini. Dia lahir agamanya apa? Karena dia nggak diazankan loh bro. Agamanya apa? Itu yang harus kamu mengerti. Terus dia pas, apakah dia disunat? Kapan dia disunat bro? Terus waktu dia menikah dengan Siti Khadijah, pakai agama apa bro di Siti Khadijah dihalalkan? Yang saya bingung ya cuma, kamu sudah bertahun-tahun, udah dapat koin banyak, segala macam. Tapi nggak ada yang teman-teman muslim mengerti, mengasih jawaban itu. Terus kamu minta tentang legalisasi.